Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-979 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Penyerangan ke Pulau Onigashima memang telah dimulai. Dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, semua orang yang menyerang ke Pulau Onigashima ini telah dibagi menjadi beberapa tim. Dan karena Kanjuro belum melaporkan mengenai penyerangan para samurai ke Pulau Onigashima ini pada Orochi, jadi sampai sekarang Kaido Orochi beserta seluruh pasukannya belum mengetahui kalau Onigashima tengah diserang oleh pasukan yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Dan ternyata alasan kenapa sampai sekarang Kanjuro belum melaporkan hal ini kepada Orochi adalah karena Kanjuro yang belum pernah pergi ke Pulau Onigashima sebelumnya harus sedikit tersesat. Dan karena Kanjuro juga masih dianggap musuh oleh para anak buah Kaido, jadi perjalanan Kanjuro juga semakin terhambat karena dia harus bertarung dan mengalahkan para anak buah Kaido yang menghadangnya. Memang benar apa yang terjadi pada Kanjuro ini sangat menguntungkan bagi kelompok Luffy dan Kinemon. Karena dengan begitu aksi penyerangan sembunyi-sembunyi mereka sampai sekarang masih belum terbongkar. Tapi menariknya saat Kanjuro harus sedikit tersesat di Pulau Onigashima ini, Momonosuke yang sudah diikat dan mulutnya juga disumpal oleh Kanjuro malah menemukan sebuah ide mengenai bagaimana caranya agar dia dapat melarikan diri dari Kanjuro. Dan cara yang dipikirkan oleh Momonosuke agar dirinya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari cengkeraman Kanjuro adalah dengan mengambil senjata anak buah Kaido yang telah dikalahkan oleh Kanjuro. Karena setelah Kanjuro mengalahkan para anak buah Kaido, Momonosuke memang sempat melihat sebilah belati yang tergeletak yang besar kemungkinan kalau belati itu sebelumnya adalah milik para anak buah Kaido yang telah dikalahkan oleh Kanjuro. Bisa dikatakan rencana yang dipikirkan oleh Momonosuke ini sangat brilian. Karena jika rencana Momonosuke yang ingin melarikan diri dari Kanjuro ini bisa berhasil, maka usaha Kanjuro yang ingin melaporkan keadaan sekarang pada Orochi akan semakin terhambat. Karena dapat dipastikan kalau Kanjuro akan terlebih dulu berusaha menangkap Momonosuke. Karena memang itulah perintah terakhir yang diberikan Orochi pada Kanjuro, yaitu menangkap Momonosuke dan membawa Momonosuke ke hadapan Orochi. Namun sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah Momonosuke akan berhasil melarikan diri dari Kanjuro? Karena meskipun Momonosuke memiliki ide yang sangat brilian, tapi perlu kalian ingat kalau Kanjuro juga merupakan orang yang kuat. Dan tentunya Momonosuke bukanlah tandingan bagi Kanjuro. Kelompok bajak laut topi jerami memang baru saja berkumpul dengan lengkap setelah Jinbe, anggota baru dari bajak laut topi jerami, akhirnya tiba di negeri Wano. Tapi setelah sekian lama kelompok ini belum pernah berkumpul dengan anggota lengkapnya, pada chapter kali ini kelompok bajak laut topi jerami harus terpisah lagi. Dan alasan kenapa kelompok yang baru berkumpul ini malah harus terpisah lagi adalah karena ulah dari kapten mereka sendiri. Karena pada chapter kali ini malah terungkap kalau Luffy ingin mengejar Kid yang menurut Luffy Kid tidak tahu tentang rencana Kinemon. Dan karena Luffy mengatakan itu kepada Jinbe, jadi kru lainnya yang tahu betul sifat Luffy tidak bisa menghentikan Luffy. Karena seperti yang kalian tahu, jika Luffy dibiarkan sendirian maka dia akan selalu membuat kekacauan. Dan lucunya saat Luffy memutuskan untuk pergi, Zoro juga malah memutuskan untuk mengikuti Luffy. Karena menurut Zoro, jika Luffy dibiarkan sendirian, dia bisa membongkar penyamaran mereka. Tapi seperti yang kalian tahu, Zoro adalah orang yang sangat mudah tersesat. Bahkan Zoro bisa tersesat meskipun dia memiliki pemandu jalan bersamanya. Jadi tentunya keputusan Zoro untuk mengikuti Luffy ini akan berakhir sia-sia. Karena bisa dikatakan dua orang pembuat masalah yang selalu mengacaukan rencana dalam kelompok bajak laut topi jerami sekarang telah pergi sendiri-sendiri. Dan tentunya kalian bisa tebak apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan Zoro ini nantinya. Tapi selain kejadian di mana Luffy dan Zoro menghilang, kali ini Franky juga menunjukkan senjata barunya. Tapi jujur saja saat saya perhatikan, meskipun Franky mengatakan kalau senjatanya ini adalah senjata baru, namun setelah saya lihat-lihat lagi, saya tidak menemukan perbedaan antara senjata baru Franky yang lama dengan yang baru.
Jadi buat kalian yang menemukan perbedaan antara senjata baru dan senjata lama milik Franky ini, mohon tinggalkan komentar kalian. Jadi bisa dikatakan kejadian di mana Luffy dan Zoro tiba-tiba menghilang ini memang telah menjadi kejadian lucu yang terjadi saat sebelum perang besar dimulai. Dan menurut Jinbe yang bisa dikatakan sebagai orang paling bijak dalam kelompok ini, tingkah konyol kelompok bajak laut topi jerami ini bisa menjadi hal yang positif. Karena menurut Jinbe, mereka yang bisa berkepala dingin saat akan melakukan perang besar bisa menjadi faktor yang krusial. Dan apa yang dikatakan Jinbe kali ini sangat sesuai dengan apa yang saya katakan pada pembahasan saya yang lalu. Karena memang tingkah konyol para anggota bajak laut topi jerami ini akan menghilangkan ketegangan akibat perang besar yang akan segera terjadi. Bisa dikatakan kalau kejadian yang satu ini adalah kejadian paling menarik yang terjadi di manga One Piece chapter ke-979 ini. Seperti yang kalian tahu kalau sebelumnya Kaido memang telah mengatakan kalau dirinya memiliki putra. Dan putranya memang dikatakan masih tidak hadir di pesta besar yang diselenggarakan oleh ayahnya ini. Dan tentu saja pengakuan Kaido yang mengatakan kalau dirinya memiliki anak ini sangat mengejutkan para penggemar One Piece. Apalagi sampai beberapa waktu lalu masih belum ada informasi apapun mengenai anak Kaido ini. Oleh sebab itu banyak sekali teori yang mengatakan kalau Katakuri adalah anak Kaido. Dan akhirnya pada chapter kali ini kita bisa mengetahui identitas dari anak Kaido ini. Dan nama dari anak Kaido adalah Yamato. Tapi meskipun untuk sekarang kita belum bisa tahu seperti apa wujud dari Yamato ini, namun paling tidak pada chapter kali ini ada sedikit petunjuk mengenai keberadaan Yamato saat ini. Memang benar belum tentu sosok yang akan saya tunjukkan ini adalah Yamato. Tapi paling tidak masih ada kemungkinan kalau sosok ini adalah Yamato. Jika kalian perhatikan saat Jinbe dan Robin tengah berbincang di halaman itu pula ada sosok misterius yang memperhatikan Jinbe dan Robin dari kejauhan. Dan sosok misterius yang memperhatikan Jinbe dan Robin ini terlihat sedikit bingung saat melihat Jinbe dan Robin. Jujur saja untuk sekarang identitas anak Kaido memang tengah hangat-hangatnya diperbincangkan. Apalagi sampai sekarang sudah banyak beredar teori-teori mengenai anak dari Kaido ini. Dan meskipun pada chapter kali ini telah terungkap kalau nama anak Kaido adalah Yamato, namun karena wujud Yamato belum diketahui, jadi rasa penasaran mengenai hal ini untuk sekarang masih belum bisa terobati. Tapi kalau menurut saya sosok misterius yang memperhatikan Jinbe dan Robin dari jauh itu adalah Yamato. Kalau menurut kalian kira-kira siapakah sosok misterius ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian pada kolom komentar jika kalian ingin ikut menebak kira-kira siapakah orang misterius ini. All-Star bisa dikatakan sebagai posisi tertinggi bagi para anak buah Kaido. Dan orang yang menempati posisi All-Star saat ini ada 3 orang yaitu King, Queen, dan Jack. Dan karena posisi All-Star adalah posisi tertinggi dalam kelompok bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Kaido, jadi tidak heran kalau banyak yang menginginkan posisi ini, termasuk para Flying Six. Dan pada chapter kali ini, kelompok Flying Six yang sebelumnya telah berkumpul itu ternyata bukan karena Kaido memanggil mereka, melainkan yang memanggil anggota Flying Six ini adalah King. Dan alasan kenapa King meminjam nama Kaido untuk mengumpulkan anggota Flying Six adalah karena jika King yang memanggil mereka, maka akan ada orang yang tidak datang. Dan menariknya, ternyata anggota Flying Six ini sebelumnya merupakan para mantan kapten bajak laut. Yang itu berarti anggota Flying Six sebelum bergabung dengan kelompok Kaido, mereka semua sudah menjadi bajak laut. Yang tentunya fakta yang satu ini lumayan mengejutkan. Karena jika semua anggota Flying Six ini sebelumnya adalah seorang kapten, tentunya ada alasan kenapa mereka semua pada akhirnya memutuskan untuk menjadi anak buah Kaido. Oleh sebab itu, ada kemungkinan alasan kenapa semua anggota Flying Six ini memutuskan menjadi anak buah Kaido adalah karena mereka semua sebelumnya pernah dikalahkan oleh Kaido. Karena seperti yang kalian tahu, kalau Kaido sering menjadikan orang-orang kuat yang telah berhasil dia kalahkan untuk dijadikan anak buahnya. Sama seperti Luffy dan Kid yang sebelumnya juga ingin dijadikan anak buah oleh Kaido setelah dia berhasil mengalahkan kedua orang ini.
Tapi selain terungkapnya fakta kalau semua anggota Flying Six dulunya merupakan seorang kapten, masih ada hal yang lebih menarik lagi. Setelah semua anggota Flying Six berkumpul dan menghadap Kaido, kali ini Kaido memberikan tugas pada semua anggota Flying Six untuk menemukan putranya. Dan jika mereka berhasil membawa Yamato, maka Kaido akan memberi kesempatan bagi mereka semua untuk menantang para All-Star. Dengan kata lain, jika mereka bisa menemukan dan membawa pulang Yamato, maka para anggota Flying Six ini mendapat kesempatan untuk merebut posisi sebagai All-Star. Yang tentunya hal ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi para anggota Flying Six. Karena seperti yang kalian tahu, kalau hampir semua anggota Flying Six ingin menepati posisi sebagai All-Star. Apalagi King dan Jack yang berada di samping Kaido juga tidak keberatan jika mereka ditantang oleh para Flying Six. Yang itu berarti anggota All-Star juga sangat percaya diri akan kekuatan mereka dan meyakini kalau mereka tidak akan kalah oleh kelompok Flying Six. Tapi ada yang menarik perhatian saya lagi saat Kaido memberi tugas untuk mencari Yamato ini. Yaitu saat Black Maria mengatakan kalau tugas yang diberikan Kaido itu adalah tugas yang sulit. Karena perkataan Black Maria ini bisa diartikan menjadi beberapa hal. Seperti kemungkinan kalau Yamato adalah orang yang sangat kuat. Dan saya rasa hal itu memang sangat wajar karena sangat aneh rasanya jika anak Kaido yang merupakan seorang Yonko bisa lemah. Dan perkataan Black Maria ini bisa diartikan juga kalau Yamato adalah tipe orang yang suka melarikan diri. Jadi maksud Black Maria mengatakan tugas yang sulit ini adalah karena Yamato sangat susah untuk ditemukan. Ya, apapun itu, tapi yang jelas perebutan kekuasaan ini kalau menurut saya bisa menjadi perpecahan dari dalam di kelompok bajak laut binatang buas. Dan hal itu kemungkinan bisa menjadi bumerang bagi Kaido saat nanti perang besar telah pecah. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-979 ini. Luffy yang telah pergi sendiri untuk mengejar Kid memang tampak sama sekali tidak dicurigai oleh para anak buah Kaido meskipun dia secara terang-terangan berkeliaran. Bahkan Luffy sampai menanyai anak buah Kaido mengenai Kid. Tapi saat Luffy tengah mencari Kid ini malah ada kejadian di mana kejadian itu membuat Luffy sangat marah. Karena saat Luffy sedang mencari Kid, anak buah Kaido yang dengan terang-terangan membuang-buang makanan di depan Luffy itu mengatakan kalau makanan yang telah mereka buang itu seharusnya mereka berikan kepada para warga desa Okubore. Karena menurut anak buah Kaido itu akan terlihat sangat lucu saat warga yang tengah kelaparan itu akan menjilati makanan yang telah mereka buang itu. Dan tentu saja mendengar hal itu Luffy sangat marah. Karena saat anak buah Kaido mengatakan hal itu, Luffy mengingat Otama. Karena seperti yang kalian tahu kalau gadis kecil itu selalu kelaparan. Dan dia jarang sekali merasakan makanan yang layak apalagi enak. Oleh sebab itu, Luffy sebelumnya berjanji kepada Otama kalau dia akan membuat negeri Wano menjadi negeri yang bisa menghasilkan makanan yang bisa membuat Otama memakan makanan yang enak dan kenyang setiap hari. Jadi tidak heran kalau Luffy sangat marah saat melihat para anak buah Kaido membuang-buang makanan di depannya padahal masih banyak orang yang tersiksa karena kelaparan setiap hari. Bahkan jangankan Luffy, tentunya semua orang yang membaca manga ini juga akan sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh para anak buah Kaido ini. Memang benar kemarahan Luffy ini nantinya yang akan membuat penyamaran Luffy terungkap. Tapi sejak awal Luffy memang mendapat tugas sebagai umpan dan pengalih perhatian. Jadi saya rasa meskipun identitas Luffy terungkap, hal itu tidak akan terlalu mempengaruhi rencana para samurai dan juga Law. Kira-kira apakah yang akan terjadi setelah Luffy mengamuk? Dan setelah membuat kekacauan, kira-kira siapakah orang pertama yang akan menghadapi Luffy? Penasaran bukan? Jujur saya juga penasaran. Tapi meski saya penasaran, saya cuma bisa menunggu 2 minggu lagi untuk mengetahui apa yang akan terjadi nantinya. Karena minggu depan manga One Piece memang libur rilis lagi. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-979 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.